Ya, pertanyaannya tentang seputar sholat subuh ya. Nah, memang pertama sholat ini adalah suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum keutamaan daripada sholat itu yakni anil fahsyai wal munkar ya. Inna sholata anil fahsyai wal munkar. Jadi sholat ini memang adalah salah satu faktor untuk mencegah kita dari kemungkaran ya, keji dan perbuatan keji dan mungkar. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sholat ini tujuannya adalah untuk mencegah ini ya, perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Adapun dengan sholat subuh, maka ini sangat luar biasa ya. Sholat subuh ini adalah sholat orang-orang yang beriman ya. Sholat orang-orang yang beriman. Makanya di dalam sebuah riwayat Nabi katakan ada dua waktu yang tidak bisa didatangi oleh orang-orang munafik, yaitu sholatul isya, ada itu waktu sholat isya, dan sholatul fajr, yaitu sholat subuh. Jadi orang-orang munafik ini pasti tidak kelihatan di waktu sholat subuh. Karena di zaman Nabi itu di waktu sholat subuh itu dan di waktu sholat isya itu gelap sekali ya. Jadi karena sholat mereka ini hanya ingin mereka pamerkan, maka tidak layak di waktu sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena tidak ada yang melihat mereka. Tapi kalau di waktu sholat duhur itu kasih lihat ini artinya ketika mereka sholat berjalan itu orang lihat gitu. Di waktu sholat asya, sholat maghrib, apalagi. Tapi di waktu sholat isya mereka hilang karena sudah gelap. Siapa lagi yang melihat? Kemudian begitu juga di waktu sholat subuh. Bahkan sholat subuh ini spesial di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala langsung sebutkan dia dengan sebutan wal Qur'anil fajr. Tidak menggunakan wassalatul fajr. Di dalam Al-Quran langsung menggunakan wal Qur'anil fajr. Adalah dia menggunakan kata Quran. Ya. Waktu untuk sholat subuh digunakan kata Quran. Maka ini keistimewaan adalah waktu kita bersama Al-Quran. Ya. Maka kemudian disunahkan bagi para imam untuk senantiasa membacakan surah-surah yang agak kepanjangan. Karena waktu subuh, waktu fajar. Karena digunakan wal Qur'anil fajr adalah waktu sholat subuh dikaitkan dengan waktu pagi. Kemudian keutamaan yang lainnya bahasanya waktu subuh adalah waktu di mana awal daripada waktu ya di pagi hari kan. Kemudian di waktu subuh pula adalah waktu yang dimana didatangi oleh para malaikat ya. Malaikat Allah ya, dari malaikat malaikat pagi dan kemudian berkumpul di waktu sholat subuh. Jadi malaikat ikut sholat bersama kita. Ya. Para malaikat banyak yang ikut sholat bersama kita. Karena waktu subuh ini spesial, banyak para malaikat ya. Maka oleh sebab itu waktu sholat subuh ini kita harus maksimalkan mungkin ya. Maka sampai-sampai Nabi SAW mengatakan hafidhu ala sholawatil Allah SWT mengatakan hafidhu ala sholawati wa sholawatil wusta. Hafidhu kata Allah, jagalah sholat-sholat 5 waktu kalian wa sholawatil wusta dan sholat wusta. Ini terjadi perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat subuh, ada juga yang mengatakan sholat maghrib, antara wusta di pertengahan antara siang
dengan malam, ya, pagi dengan siang dengan malam. Ada juga mengatakan sholat subuh pertengahan, semua pagi dan masih gelap. Jadi ada juga yang mengatakan para ulama kita, ini pendapat yang agak kuat, itu sholat asar, ya, sholat asar, sholat asar. Nah, itu karena itu pendapat yang lebih kuat. Terlepas dari perbedaan para ulama kita dianjurkan oleh Allah SWT, hafidhu ala sholawat, yaitu senantiasa menjaga setiap daripada sholat kita, terutama sholat subuh. Ya, maka kalau orang tidak mendatangi sholat subuh, maka bisa jadi dikategorikan memiliki ciri orang-orang yang munafik, sebagaimana yang Nabi katakan tadi. Terdapat ciri orang yang munafik. Saking pentingnya sholat subuh ini, orang yang kemudian tidak datang sholat di masjid berjamaah, maka bisa dikategorikan dengan ciri daripada orang munafik. Maka kita berlindung agar supaya kita tidak termasuk orang-orang munafik. Banyak ini ya di anak muda ya. Ya memang keseringan kalau hanya untuk melatih, insya Allah belum jadi masalah. Mungkin kita baru hijrah untuk melatih sholat subuh. Kadang-kala bangun jam 6, bangun jam 7. Kita sholat saja dulu. Ya. Selama kita tertidurnya itu bukan tidur buat-buat. Nah, kalau kita sholat dulu. Kalau dari segi fikih memang harus ditukar, diqadha, ya. Ya, sholatnya itu harus tetap diqadha. Kita bangun ya di situ sholat kita. Ya. Kita terbangun di umpama contoh kita tertidur dari sholat isya, setelah sholat isya, kemudian kita bangun ya. Kita bangun ternyata terbangun di jam 10, maka sholat subuh kita di situ. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan, antum itu orang keseringan ya. Maka ini harus kita juga sebagai muslim, yang membuat kita tertidur lelap itu karena aktivitas malam kita. Nah, kita jaga gitu. Kita jaga itu agar senantiasa kita tidak terbangun sampai telat begitu ya. Maka kita jaga aktivitas malam kita. Kata Nabi SAW, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagusnya Islam seseorang itu dilihat daripada dia mampu meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Jadi aktivitas malam yang sia-sia ditinggal. Nabi itu dalam sebuah riwayat, kalau tidak ada kepentingan beliau tidur setelah sholat isya. Hanya sebentar bincang-bincang dengan istrinya, kemudian beliau tidur. Kalau tidak ada kepentingan beliau tidur. Tapi kalau ada kepentingan bersama para sahabat, ada yang harus dibicarakan, maka beliau bicarakan, setelah itu beliau tidur. Tapi kalau tidak sama sekali, beliau tidur. Ini sunnahnya. Makanya dilarang untuk bergadang-gadang kepada sesuatu yang sia-sia. Kemudian dengan orang yang sholat demikian, maka kena dengan ayat. Kalau keseringan ya, keseringan selalu bangun jam 10 ya, jam 9, jam 7, keseringan subuhnya begitu. Maka dia bisa kena dengan ayat ya, Al-Maun kalau tidak salah ya. Ya, Allah SWT mengatakan fawailul lil musallin. Wail di sini kata para ulama, ada yang mengatakan neraka, diancam dengan neraka wail. Ada yang kemudian diancam dengan kecelakaan. Nah, wail itu kata para ulama adalah bagian daripada nama neraka. Maka kata Allah SWT, fawailul lil musallin. Nah, bagi mereka adalah neraka. Bagi orang-orang yang lalai daripada sholat. Ya. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Atau neraka bagi orang-orang yang sholat. Ya. Jadi orang sholat dapat neraka wail. Jadi fawailul lil musallin. Jangan nantikan di sini. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang kemudian lalai daripada sholatnya. Siapa yang lalai? Ya. Kata para ulama di sini ada yang lalai di dalam sholatnya ketika takbir mengingat-ingat sesuatu yang masalah dunia, sapinya mungkin tidak terikat ya, atau handphonenya ketinggalan. Ya ini memang mengingat-ingat yang setan coba untuk kita ingat. Kemudian yang kedua, bisa jadi ini adalah lalai dalam sholat ini adalah orang-orang yang senantiasa sering telat sholat subuh.
nanti jam 7 lalai ini orang ini. Waktu malam dia gunakan bergadang sehingga dia lalai ya untuk sholat subuh. Ya. Walaupun dia sholat tetap kena ayat wailul lil musallin. Maka oleh sebab itu ini penting bagi kita ya. Penting bagi kita. Jangan sampai kita sholat selama ini yang penting anak sholat. Tapi sholat subuh kita selalu jam 7. Disebabkan aktivitas malam kita. Maka hukumnya ini kata para ulama. Untuk sholatnya itu insya Allah kalau secara tata caranya saya sah. Dia menutup itu. Dia pakai tinggal memang harus ditutupi itu. Harus ditutupi untuk sholat subuhnya. Tapi bisa jadi dia akan mendapatkan celaan daripada Allah SWT. Disebabkan keseringannya menunda-nunda waktu sholat. Ya, menunda-nunda waktu sholat. Maka dalam Islam ini kata Allah ya, kalau tidak salah dalam, saya lupa kurang dari apa. Inna sholata alal mu'minuna kitaban mawqut. Sesungguhnya sholat orang mukmin itu telah ditentukan waktu mereka. Jadi sholat ini ditentukan oleh Allah SWT waktu. Bukan kita yang menentukan. Sesuka kita nanti sholat jam subuh nanti anak sholat jam ini tak bangun jam setengah anak sholatnya. Maka untuk senantiasa mendapatkan waktu yang efektif dan efisien. Maka kemudian kita persiapkan di waktu malam. Oh, saya harus tidur begini. Saya ini orangnya terbangun begini. Yang satu saya kena dengan ayat fawailul musallin, celaka orang sholat ya. Maka kemudian kita atur sehingga kita bisa atau pakai alarm kita bangun. Ada juga yang suka pakai alarm suka bangun, ada yang pasti mati baru jam 4 ya. Nah, itu menyebabkan dia tertidur lelap lagi kena ayat itu ya. Maka kena ayat orang yang celaka. Celaka wail di situ bisa dua makna. Makna celaka dan bisa makna neraka. Wallahu taala alam. Baik, bisa saya